ditingkatkan gitu supaya para TKI ini bisa kita cegah gitu, tidak menjadi korban. Dari beberapa ribu yang Anda katakan, tetapi yang masuk hanya beberapa. Ini kenapa? Nah, apakah memang ada kriteria tersendiri untuk mereka bisa mendapatkan bantuan tersebut, atau merekanya yang tidak mau mendapatkan bantuan? Jadi ada desain yang besar menurut saya di balik problem yang dialami TKI. Jadi yang kita tangani korbannya banyak, tetapi yang ditangani itu sedikit, bukan karena kita tidak mau menangani gitu, tetapi ada by design dari para sindikat gitu yang memainkan terhadap ketika TKI itu banyak menjadi korban dan banyak tidak mengadukan kasusnya kepada instansi yang memiliki kewenangan melakukan penindakan. Banyak pula yang menjadi pahlawan tanda kutip. Ya, di sini keuntungan mereka terus-menerus akan berjalan gitu, sehingga para pelaku ini jarang yang dijerat ini, dan itu ada indoktrinisasi kepada para TKI untuk tidak mengadukan kasusnya begitu, walaupun dia mengalami atau menjadi korban. Nah, ini yang harus kita perangi bersama-sama menurut saya. Oke, jadi lebih ke ada oknum juga, boleh dikatakan seperti itu ya, yang menjegal mereka. Ini by design menurut saya, karena kejadiannya cukup banyak dan terjadi di mana-mana gitu. Kenapa nggak itu yang mengoknum itu aja yang dijerat? Nah, ya itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus dilakukan juga. Peran serta masyarakat itu menyadarkan kepada TKI sejak awal bahwa jika ada problem seharusnya carilah keadilan. Tuntutlah, adukan kasusnya, tuntutlah agar mereka itu jera gitu, tidak melakukan eksploitasi lagi kepada TKI. Begitu. Baik, pertanyaan yang tadi juga saya ajukan untuk Pak Kholili, saya mau tanya sama Pak Mustafa, untuk mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah ini, ada syaratnya nggak sih Bapak? Apakah semua aja yang dipulangkan datang pasti akan, langsung geleng-geleng loh Pak Mustafa, ini pasti ada syarat tertentu atau ada kriteria tertentu yang bisa mendapatkan bantuan Pak? Saya boleh saya? Iya Pak Mustafa, saya nanya. Jadi memang kalau persyaratannya ini yang kita tangani untuk khususnya TKIP yang dari Malaysia itu yang bermasalah, trafficking, ada masalah hukum ya, terus seksual itu. Nah, ini apa yang disampaikan Pak Bawon maupun Pak Kuli, sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 6 itu sudah memang masalah-masalah ini, tetapi dengan Undang-Undang 11 tahun 2009 apa yang disampaikan Pak Koli ini, ya nggak bisa pemerintah aja, masyarakat, LSM, Orsos ya, dan juga dunia usaha juga ikut menangani. Jadi lebih pendekatannya lebih lagi kepada mereka ya Pak ya? Makanya di dalam 2000 sejak Pak Gubernur 2010-2011 intervensinya sejak dini. Karena migran ini kan mesti diambil akarnya dulu, pasti dia masalah sosialnya. Betul. Masalah sosialnya sehingga dia ingin meningkatkan taraf sosialnya menjadi layak sebagai orang bisa bermasyarakat. Iya, kan betul gitu sekali. Saya setuju sekali Pak, karena tidak hanya harus pohonnya yang ditebang, tapi akar-akarnya juga harus dicabut ya Pak. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali dan kami senang sekali bila Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui 2 line telepon yang akan kami buka bagi Anda saat kami kembali di Dialog Khusus. Dupak Jaya dalam rangka festival Ibu dan Anak. Seperti apa keseruan mereka? Yuk kita lihat yuk. Mie berundananya dimasak apa nih kalau belum tahu Bu? Mie burung dara dijadikan dengan yang lain lebih empuk, lebih enak, lebih cepat, penyajiannya lebih kenyal, kualitas dan rasanya mantap. Kertosono Kutakari Sudonan, Pentelengono Surabaya, Kendiren, Kelompen ngisor meja, mejane kayu wangi, Nang Jayan Margerejo, jam 8 bengi. Dimeriahkan Ita Purnamasari, Duo Virgi, Zawawi Imron, Arek Ber, dan Roy Jotonia. Nang Wonokromo mangan iwak pe, Kendiri Surabaya, ono enang sudusu. Dipersembahkan oleh MKO, persembahan terindah. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjung.
Saya mewakili International Business Management Program Universitas Ciputra mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi Kota Surabaya yang ke-718. Semoga sukses selalu. Ya, pemirsa, saat ini Bapak Hari Sugiri, Kadisnaker Transduk Jatim tidak dapat hadir di sini, tetapi beliau ingin menyampaikan sesuatu yang kami juga ingin mengajak Anda untuk menyaksikan dan juga mendengar apa yang ingin beliau sampaikan melalui tayangan berikut ini. Salah, di Jawa Timur ini relatif banyak. Hal ini terjadi karena masih banyaknya TKI-TKI ilegal yang berangkat ke luar negeri. Terutama TKI yang dari Malaysia ini mendapat perhatian khusus. Karena banyaknya jumlah TKI yang dari Malaysia, yang datang dari Malaysia, akibat daripada TKI itu bermasalah. Terutama permasalahan ini akibat yang pertama adalah memangnya dia tidak punya dokumen sama sekali. Sehingga dia memangnya ya ilegal, ya karena tidak punya dokumen, tidak melengkapi dokumen, datang sana juga tanpa sepengetahuan siapapun, berangkat sendiri, atau ada jukong-jukong, atau ada oknum-oknum yang memfasilitasi sehingga dia nyampe di Malaysia. Ya jelas ini akan banyak dipulangkan oleh pemerintah Malaysia kembali ke Indonesia, khususnya ke Jawa Timur. Karena banyaknya yang kembali dari negara Malaysia ke Jawa Timur, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat atau membentuk satuan tugas untuk penanganan TKI B dari Malaysia. B ini adalah bermasalah. TKI B dari Malaysia ini relatif banyak jumlahnya, dan satu hari ini bisa kita tangani lebih daripada 1 atau 2 kali. Dalam 1 minggu ini kira-kira ada 3 sampai 4 kali kedatangannya. Ini relatif sangat banyak sekali. Tahun 2010 kemarin aja jumlahnya sekitar 6.951, hampir 7.000. Ini yang kita respon. Nah, sedangkan untuk Satgas Penanganan TKI B dari Malaysia ini dari seluruh kelompok, baik kelompok dari sektor ketenagakerjaan maupun kelompok dari pihak sosial, dan juga kelompok dari sektor perhubungan, baik perhubungan udara maupun perhubungan laut yang banyak melewati dari Pelabuhan Tanjung Perak, dan juga dari pihak kepolisian maupun dari dinas kesehatan, karena banyak juga TKIB yang ada kasus masalah kesehatannya, sehingga dia harus masuk dulu ke rumah sakit sebelum dipulangkan. Pemerintah provinsi ini menangani TKIB ini kita siapkan, jadi kita juga layak memanusiakan daripada TKI ini, yaitu diberikan fasilitas, diberikan kesehatan, diberikan sangu untuk pulang, yaitu sangu untuk pulang dari Surabaya menuju ke tempat daerah domisilinya yang sudah kita kontak duluan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Kota yang ada. Posisi yang seperti ini memangnya memerlukan kerja yang sangat keras, tapi pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sangat responsif untuk melindungi warga Jawa Timur dan memberikan fasilitas yang layak, sehingga tetap kita fasilitasi kejadian untuk penanganan TKIB tadi. Ya, serasa Pak Hari Sugiri ini ada di sini bersama kita ya Pak, dengan penjelasan yang begitu panjang. Dan pemirsa, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui 2 line telepon yang sudah kami buka, dan Anda dapat menyaksikan nomornya di layar kaca Anda. Anda bisa ikut bergabung, mungkin Anda salah satu dari keluarga para migran itu yang juga ingin menyampaikan sesuatu sehingga bisa ditampung oleh bapak-bapak yang ada di sini. Saya ke Pak Bawan lagi, Pak. Para pekerja migran ini biasanya kan pulang dengan membawa bekal seadanya ini, Pak. Lalu bagaimana kebijakan dari Provinsi Jatim untuk menangani hal tersebut, Pak? Ya, tadi secara teknis sudah dikatakan oleh Pak Kepala Disnaker. Kami di sini memfasilitasi, kami mendukung apa yang dilakukan oleh baik Dinas Sosial maupun Dinas Tenaga Kerja, bahkan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan kami support. Tapi sebetulnya begini.
ini adalah problem di hilir, ya. Saya lebih setuju kalau ini sebetulnya kita tarik ke problem hulunya. Ini sebetulnya bagian dari kemiskinan, bagian dari keterbelakangan, bagian dari pendidikan yang masih rendah. Sehingga ketika seorang TKI itu bekerja di luar negeri, apalagi ilegal, legal pun yang namanya masih pembantu rumah tangga, dia akan mempunyai bargaining position yang lemah. Dia juga karena sebagian besar ijazahnya SD dan SMP gitu. SD ya. Nah, ini bagaimana kita merumuskan sebuah meningkatkan kualitas pendidikan. Pak Gubernur sudah di segala lini, bahkan ada bantuan-bantuan terhadap madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Itu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sehingga SDM kita semakin mampu meningkatkan bargaining position-nya. Kalau TKI formal tidak ada persoalan. Nah, dia dengan kompetensinya selesai, bagus gitu. Yang informal ini yang banyak bermasalah. Baik, rupanya sudah ada penelpon, kita terima dulu ya Pak. Selamat malam. Malam Mbak. Dengan Bapak siapa? Malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Anang Banyuwangi. Pak Anang, silakan Pak. Menyikapi TKI yang bermasalah, terutama di Kabupaten Banyuwangi ya, karena masuk wilayah Jawa Timur. Yang pertama kita harus menyikapi adanya surat dari Menteri Tenaga Kerja yang pertama, yang kedua peraturan Gubernur dan juga peraturan Menteri Tenaga Kerja. Artinya gini, di Banyuwangi itu ada UP3 JTKI itu terlalu banyak. Padahal dalam untuk mendirikan cabang itu harus menyimpan deposit kepada Gubernur, atas nama Gubernur itu sejumlah 100 juta. Tapi di Banyuwangi tanpa melalui surat dari Gubernur, artinya pendirian cabang itu sudah berjamur UP3 JTKI di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi UP3 JTKI itu ada 115 UP3 JTKI. Padahal menurut peraturan dan undang-undangan serta peraturan Gubernur itu harusnya hanya ada 4 yang asli. Tetapi di Banyuwangi ada 112 UP3 yang melanggar peraturan Gubernur dan melanggar peraturan Menteri Tenaga Kerja. Tetapi kepala dinas Jawa Timur itu hanya cukup sah dan tidak pernah mau lagi mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman LSM di Banyuwangi yang terkait dengan TKI. Ini adalah sumber dari segala sumber. Baik, Pak Anang, itu saja Pak Anang. Iya, terima kasih Pak Anang. Silakan Bapak, mungkin mau ditanggapi. Oke, kita terima penelpon berikutnya dulu. Kalau gitu, untuk Pak Anang disimpan dulu ya Pak. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ida di Surabaya. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida di Surabaya. Silakan Ibu. Tadi tayangan sebelum ini ya, ada apa? TKI yang dideportasi dari Malaysia. Iya, betul. Itu ada kertas yang ditempelin di bus itu. Malaysia, mereka manusia tapi mereka harus ya kita melihatnya. Kalau misalnya saya ketemu, ini rombongan TKI ya yang lagi bermasalah. Kalau kita melihat itu rombongan pengantar jemaah haji, kita senang ya. Tapi kalau gitu gimana sih? Ini manusia Indonesia loh. Sedih ya Ibu ya. Sedih deh gitu. Tapi begini, kenapa mereka jadi bermasalah di sana? Kalau hanya soal legalitas keberangkatan mereka, gitu ya. Gimana sih kerja kita yang di sini ini kok bisa mereka takut untuk berangkat dengan legal? Kenapa mereka harus berangkat tidak legal? Gimana itu? Baik. Para LSM kita, Dinas Tenaga Kerja kita itu satu Mbak. Yang kedua, tadi dari Mas yang dari LSM mengatakan ada ribuan masalah tapi yang berani ngomong